Yo gengs, balik lagi bersama kita di Wixans. Kali ini kita bakalan ngerekomendasiin 5 film adventure yang seru abis. Gak usah banyak basa-basi lagi, let's go. Yang pertama, Inglourious Basterds. film ini bercerita tentang sebuah grup berisi tentara Amerika yang dikirim ke Eropa dengan misi membunuh Nazi saat Perang Dunia Kedua berlangsung. Mereka memiliki reputasi yang bagus sampai pihak Jerman menjuluki mereka The Bastard. Tidak lama mereka bekerja sama dengan tentara Inggris yang ditugaskan untuk membunuh beberapa pejabat tinggi Jerman pada saat premier film tentang keheroikan tentara Jerman. Tetapi misi ini tidak berjalan sesuai rencana, karena semua anggota tim yang bisa berbahasa Jerman terbunuh saat melakukan pertemuan dengan aktris Jerman. Letnan Aldo Raine akhirnya memiliki alternatif dan permasalahan lain pun muncul ketika pemutaran film dipindahkan ke teater yang lebih kecil karena pihak Jerman tertarik dengan pemilik teater, yang karena tidak diketahui adalah pemiliknya itu seorang Yahudi yang seluruh keluarganya dibunuh oleh Nazi. Apa ya rencana selanjutnya? Ditonton aja ya filmnya. Film ini diperankan oleh Brad Pitt sebagai Letnan Aldo Raine, Melanie Laurent sebagai Shoshana, dan Christoph Waltz sebagai Kolonel Hans Landa. Film ini disutradarai oleh Quentin Tarantino dan diproduksi oleh Universal Pictures. Pendapat gue ya tentang film ini, film perang yang sadis tapi lucu tapi sadis gitu. Gue juga bingung kenapa. Mungkin ya menurut gue film ini 40% perang, 60% komedi. Quentin Tarantino tuh gokil sih, bisa bikin film perang sadis tapi lucu. Terus juga Hitlernya, wow. Pokoknya lo harus nonton deh. Ini film kalau mau lihat Hitler yang wow abis. Menurut gua Tarantino ini emang brilian. Bisa nyampurin humor, sadis, bercampur jadi satu. Ada drama juga yang dibangun dari dialog-dialog antara karakter yang bisa membangun cerita dengan baik. Detail-detail kecil juga sangat diperhatikan, seperti gestur jari yang ditunjukkan pada salah satu adegan di bar. Fakta unik. Yang pertama, Jason Mraz memainkan perannya dalam membantu Tarantino dalam menyelesaikan naskah film. Diketahui bahwa Tarantino mendengarkan lagu I Am Yours sembari menenangkan diri menyelesaikan naskah. Yang kedua, Samuel L. Jackson dapat kita dengar tetapi tidak terlihat dalam film, karena Samuel berperan sebagai narator cerita dari Hugo Stiglitz. Yang ketiga, Christoph Waltz ternyata bukan pilihan pertama untuk memerankan Hans Landa. Sebelumnya, Tarantino ingin merekrut Leonardo DiCaprio. Yang keempat, film tentang propaganda Nazi, Nation Pride, yang diputar di chapter kelima, disutradarai oleh Eli Roth, yang berperan sebagai Danny Donowitz. Yang kelima, kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh Michael Fassbender tidak main-main. Fassbender yang memerankan seorang agen rahasia yang dituntut untuk bisa berbahasa Jerman secara lancar. Nyatanya, ia sendiri lahir di Jerman dan bahasa Jerman adalah bahasa pertamanya. Yang kedua ada Chef. bercerita tentang Carl Caspel yang merupakan kepala koki galus di Benwood, California, sementara terkenal dengan staf dapurnya, dan Molly, pemilik restoran Riva, ingin Carl tetap pada menu klasik dan tidak mau ada hidangan inovatif di menunya. Di lain sisi, Carl memiliki hubungan yang kurang baik dengan anaknya, Percy, dan mantan istrinya, Ines.
Pada saat kritikus makanannya itu Ramsay Michel datang ke restoran, Riva tetap meminta Carl untuk menghidangkan menu klasik pada menit terakhir. Tapi karena Carl dan Ramsay saling melontarkan tweet pedas di Twitter, Carl pun meledakkan emosinya di depan Ramsay dan publik. Setelah itu, Carl memutuskan untuk karir yang baru yang cocok dengan passionnya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari ditonton aja filmnya, gengs. Pemeran dalam film ini adalah Jon Favreau sebagai Carl Casper, John Leguizamo sebagai Martin, dan MJ Anthony sebagai Percy. Film ini disutradarai oleh Jon Favreau serta diproduksi oleh studio Aldamisa Entertainment. Sumpah, gue kalau nonton film ini tuh berasa kayak nonton Iron Man tapi dengan format yang beda. Dari segi cerita gak terlalu rumit, tapi gak ada penjahat yang kayak di Iron Man. Pokoknya nih film santai deh, cocok buat nonton bareng keluarga, gebetan, atau pacar orang. Ya, bener Bal. Feelingnya mirip nonton Iron Man tapi versi spin-off-nya si Happy. Ya, sisanya emang santai sih nonton film ini. Udah itu aja. We're talking about a white-on-white 88 Chevy Grumman food truck supplying cannabis for your dreams. I'm gonna have them pour it around. Thank you. Don't thank me till you see it. So what are you gonna do? You're gonna laugh. That's what I wanna do. I get to touch people's lives with what I do, and I love it. And I want to share this with you. Fakta unik. Yang pertama, Jon Favreau melakukan semua proses masaknya sendiri dengan mendapatkan latihan dari chef food truck Roy Choi. Yang kedua, film ini merupakan kolaborasi non-Iron Man pertama antara Jon Favreau dengan Robert Downey Jr. Yang ketiga, Robert Downey Jr. membantu proses desain dari poster chef. Yang keempat, Jon Favreau mendapatkan inspirasi dari buku Anthony Bourdain, yaitu Kitchen Confidential. Yang kelima, Sofia Vergara langsung menyetujui tawaran Jon, meskipun belum membaca naskahnya sedikit pun. Yang ketiga, RV, Runaway Vacation. film yang menceritakan kisah dari Bob Munro, seorang eksekutif perusahaan minuman soda sedang berusaha memperbaiki hubungan dengan keluarga yang kurang harmonis. Bob memutuskan untuk mengajak keluarganya piknik, tapi terhalang oleh tugas yang diberikan oleh bosnya yang egois. Bob pun terpaksa membagi waktu antara piknik dengan pekerjaannya. Bob pun menyewa RV Nora. Keluarganya sangat terkejut ketika melihat RV yang Bob sewa. Mereka pun dengan hati yang kecewa harus menikmati perjalanan dengan RV Nora tersebut. Di tengah perjalanan, Bob dan keluarga bertemu dengan keluarga pengelana lainnya, yaitu keluarga Travis yang dipandang aneh oleh keluarga Bob. Satu persatu masalah bermunculan. Akankah Bob bisa menikmati piknik bersama keluarganya atau dengan tugasnya? Pemeran film ini adalah Robin Williams sebagai Bob Munro, Cheryl Hines sebagai Jamie Munro, dan Will Arnett sebagai Todd Mallory. Film ini disutradarai oleh Barry Sonnenfeld dan diproduseri oleh Paramount Pictures. Kalau dari pandangan gue, film RV ini absurd tapi gak pakai banget. Kasian gue ngeliat perjuangan dari Bob untuk ngebahagiain keluarga tercinta. Di sisi lain, bosnya tuh ngeselin, gak bisa ngeliat orang lain mau liburan. Kalau gue jadi Bob, udah keluar kali tuh gue dari kerjaan. Serta pas keluarga Bob ketemu sama keluarga Travis, di situ lucu banget. Oh iya, coba ingetin nih, kalau mau nonton film ini jangan sambil makan, karena ada adegan yang buat kalian jijik. Tapi tenang,
Cuma beberapa scene doang kok, nggak seluruh film ini. Jadi santai habis. Ceritanya itu hampir mirip sama Chef, cuma yang ini tuh dari keluarga yang kurang harmonis karena nggak punya waktu untuk berkomunikasi, padahal mereka tinggal serumah gitu. Ya pada akhir cerita pasti harmonis lagi. Tapi seneng sih lihat acting dari Robin Williams lagi. Sewage tank is overflowing. We are gonna get this fixed up for you. It's gonna be a regular Field of Dreams moment for us, buddy. Oh, dude, that is nasty. Fakta unik. Yang pertama, Chevy Chase, Tim Allen, dan Tom Hanks pernah dipertimbangkan untuk peran Bob Monroe. Yang kedua, ini adalah kolaborasi pertama antara Cheryl Hines dan Jeff Daniels. Lalu 2 tahun kemudian mereka membintangi film Space Chimps. Klakson Happy Max di RV Gornix adalah sebagian dari lagu tema dari Star Trek. Keempat, Boulder, Colorado adalah tujuan Robin Williams di RV. Boulder, Colorado juga menjadi latar serial TV awal Williams, yaitu Mork and Mindy. Yang kelima, semua anak-anak Gornick diberi nama dari mantan pemain NFL dari Houston Oilers, yaitu Earl dari Earl Campbell, Moon dari Warren Moon, dan Billy dari Billy Johnson. Yang keempat, Zombieland. seorang mahasiswa bernama Columbus harus bertahan hidup dari serangan zombie yang mulai menguasai dunia. Tidak sengaja ia bertemu dengan Tallahassee di sebuah perjalanan saat menuju Ohio, tempat orang tua Columbus berada. Columbus dan Tallahassee pun bersatu untuk membasmi para zombie untuk sampai ke Ohio. Saat mereka menepis untuk membeli bahan makanan, tiba-tiba saja ia bertemu sepasang kakak beradik. Bagaimana keadaan Columbus dan Tallahassee setelah bertemu kakak beradik tersebut? Mampukah mereka melakukan perjalanan menuju Ohio serta bertahan hidup? Film ini diperankan oleh Jesse Eisenberg sebagai Columbus, Woody Harrelson sebagai Tallahassee, dan Emma Stone sebagai Wichita. Dan juga film ini disutradarai oleh Ruben Fleischer serta diproduksi oleh studio Columbia Pictures. Menurut gue ya Jul, film ini gak kayak film zombie biasanya, kayak World War Z, Resident Evil, Train to Busan, dan yang lainnya. Film ini tuh film zombie terhantu yang pernah gue tonton. Biasanya tuh film zombie kan tegang banget. Tapi yang ini beda, lucu dan santai abis lah pokoknya. Ya menurut gua, nonton film ini tuh serasa baca komik. Setiap adegan seringkali muncul pop-up beberapa aturan yang dibuat oleh Columbus, dan adanya footage Kill of the Week itu menjadi pembeda dari film zombie yang lainnya. Gue suka sih detail-detail yang ditaruh dalam film ini. Itu aja. Yo, fakta unik. Pertama, Woody Harrelson merupakan seorang vegan. Menurut Harrelson, tim produksi mempertimbangkan pilihan makanan untuk film.
Saya bukan penyuka Twinkie, saya juga tidak makan gula atau susu. Ketika kami akhirnya merekam adegan makan Twinkie saya di film, mereka harus memberi saya tiruan buatan Twinkie yang terbuat dari tepung jagung. Itu katanya. Yang kedua, John Carpenter awalnya mengarahkan film. Sayangnya, ia tidak dapat berkomitmen pada proyek karena jadwalnya yang saling bertentangan. Yang ketiga, Patrick Swayze hampir memerankan selebriti zombie cameo, tapi sayangnya Swayze sudah sangat sakit akibat kanker dan harus menolak peran itu. Yang keempat, produksi Zombieland mengambil metode bersih untuk zombie mereka, yaitu semua darah ditambahkan secara digital. Yang kelima, selama film kita melihat Tallahassee memainkan banjo selama adegan di toko kelontong. Meskipun momen ini bisa saja dipalsukan, Harrelson sebenarnya meluangkan waktu untuk belajar bermain di kehidupan nyata. Itu namanya komitmen. Nah, yang terakhir nih, yang kelima. Cast Away. Menceritakan kisah dari seorang manajer kurir bernama Chuck yang bekerja di sebuah perusahaan ternama yaitu FedEx, ditugaskan untuk mengirim barang dari Memphis ke Malaysia. Ia pun harus rela berpisah dengan pacarnya Kelly. Ia berjanji untuk segera pulang dan menghabiskan tahun baru bersama. Namun, pesawat yang Chuck tumpangi mengalami kecelakaan saat berusaha untuk bertahan dari badai. Chuck kemudian terdampar di sebuah pulau tropis tak berpenghuni di lautan Pasifik. Ia sangat frustasi dan sadar bahwa hanya ada kemungkinan kecil ia bisa keluar dari pulau tersebut. Chuck memikirkan bagaimana cara ia bisa bertahan hidup di pulau terpencil tersebut. Pemeran dalam film ini adalah Tom Hanks sebagai Chuck Nolan, Helen Hunt sebagai Kelly Fierce, dan Leonid Chitter sebagai Fyodor. Film ini disutradarai oleh Robert Zemeckis dan diproduksi oleh studio 20th Century Fox. Film ini sangat wow karena membuat gue deg-degan, terutama adegan yang pas dia jatuh. Di situ ketegangannya berasa banget sampai gue yang nonton ketakutan sendiri. Perjuangan Chuck tuh benar-benar berjuang gitu, walaupun udah mau putus asa ya kan. Untung ada temen setianya, jadi Chuck gak merasa kesepian di pulau itu. Pokoknya cocok nih buat kalian yang suka petualangan. Nah, film ini kayaknya cocok buat orang introvert, kan nggak suka keramaian tuh. Tapi, sendirian di pulau yang jauh dari peradaban ya pasti nggak enak juga lah. Cari makan susah, tidur susah. Tapi untung Chuck punya teman yaitu Wilson, sebuah bola voli. Fakta unik. Yang pertama, musik menjelang akhir ketika Tom Hanks dengan Larry White terdengar sangat mirip dengan yang digunakan setahun kemudian di bagian Band of Brothers, di mana Hanks adalah produser eksekutif dan memiliki peran kecil. Yang kedua, Bettina memberitahu Chuck pada akhirnya, "Good luck, cowboy." Ini mengingatkan kita, Tom Hanks terkenal karena melakukan suara Sheriff Woody, yaitu boneka cowboy dari Toy Story. Yang ketiga, karakter Tom Hanks ditawari Dr. Pepper saat di pesawat menuju rumah setelah diselamatkan. Dr. Pepper juga minuman karakter Tom Hanks di Forrest Gump. Keberuntungan Chuck mulai berubah saat dia bertemu Wilson. Segera setelah dia mulai berbicara dengan Wilson, dia berhasil membuat api. Yang kelima, Wilson adalah produsen bola yang digunakan dalam film.
Namun Wilson lain telah memainkan peran penting dalam kehidupan dan karir Tom Hanks. Istri Hanks adalah aktris Rita Wilson dan peran televisi pertama Hanks adalah Kip Wilson dalam Bosom Buddies. Nah, itu dia gengs, 5 film adventure yang seru abis. Daripada penasaran, mending aja langsung ditonton gengs. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Jika kalian ada fakta unik tentang film-film ini, jangan lupa di komen di bawah. Terima kasih. Salam Minggu Santuy.